Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao merasakan ketajaman yang tak terlukiskan. Ketajaman itu secara instan telah merobek deteksi spiritualnya, bahkan menembus asal spiritual. Ini telah membuat Yu Hao takut sampai-sampai dia dengan cepat membatalkan keterampilan jiwanya. Air mata bahkan mulai mengalir di matanya. Juru bicara King Ya mulai berbicara. Semua orang di sini pasti benar-benar ingin tahu apa item misterius kita. Ini sangat biasa sebenarnya, tetapi juga teman atau sesuatu yang paling tak terpisahkan dari insinyur jiwa. Setiap insinyur jiwa harus memilikinya. Namun item terakhir yang kami lelang sangat berbeda. Ini bukan ala jiwa. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ini seharusnya tidak ada di sini. Namun, itu terlalu dekat hubungannya dengan seorang insinyur jiwa. Sebelum saya melepaskan kain ini, izinkan saya mengatakan satu hal terakhir. Kelangkaan dan nilai item ini cukup untuk dilelang di salah satu lelang peringkat teratas Starlight kami. Semuanya lihatlah. Tatapan semua orang tertarik ke arah panggung saat King Ya mengangkat kain dari kereta. Namun item yang mempesona atau sangat brilian yang mereka harapkan tidak muncul. Apa yang muncul di tempatnya adalah benda yang tidak biasa. Itu seperti yang dikatakan King Yan. Ini adalah item yang akan sangat dekat dengan insinyur jiwa. Benda ini sendiri sangat kecil. Itu memiliki tampilan yang sederhana dan gelap. Dan ukiran yang samar-samar terlihat di sana. Itu memancarkan aura kuno, namun suram. Sejumlah besar peserta menghela nafas tidak puas. Jelas mereka tidak berpikir bahwa item misterius ini mengejutkan mereka, namun mata dari sejumlah kecil orang dengan cepat berkonsentrasi. Penampilan item ini telah mengejutkan mereka. Pisau pahat. Itu adalah pisau pahat atau pisau ukiran yang bisa digunakan oleh seorang insinyur jiwa untuk mengukir formasi inti. Kedua ujung pisau pahat berguna bagi seorang insinyur jiwa yang dapat menggunakannya secara berbeda saat memahat formasi inti yang berbeda. Insinyur jiwa tidak bisa kekurangan pisau pahat. Ini adalah syarat dasar untuk mengukir alat jiwa. Yu Hao juga memiliki pisau pahat yang diberikan oleh guru Fan Yu. Itu adalah pisau ukiran yang relatif baik. Dibuat dari logam keras yang membuatnya tajam, kokoh, dan stabil. Itu sangat cocok baginya. Guru Fan Yu juga mengatakan kepadanya bahwa ia akan membantunya menemukan pisau ukiran yang lebih luar biasa. Setelah ia menjadi insinyur jiwa kelas 4 lagi pula, semakin tinggi pangkat insinyur jiwa, semakin berharga dan tangguh logam yang akan ia gunakan. Jika pisau ukiran seorang insinyur jiwa tidak cukup baik, bagaimana ia bisa mengukir formasi inti? Lebih jauh lagi, pisau pahat yang bagus bisa membuat seorang insinyur jiwa mencapai hasil 2 kali lipat dengan separuh upaya sambil menciptakan alat jiwa. Yu Hao dan He Chaito keduanya terkejut melihat pisau pahat ini. Paling tidak mereka tidak bisa mengetahui di mana titik-titik yang menonjol yang ada di permukaannya. Namun Yu Hao menaruh kepercayaan besar pada perasaan sebelumnya. Sensasi tajam yang menembus bahkan deteksi spiritualnya jelas tidak palsu. Dan pisau pahat ini jelas tidak normal. Suara King Ya terdengar lagi diiringi kerumunan suara yang tidak puas. Kemungkinan besar beberapa tamu terhormat kami telah tertipu oleh penampilan luarnya. Saya hanya bisa memberitahu kalian dengan sangat menyesal bahwa kalian semua salah. Kehilangan item ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kalian. Sekarang izinkan aku memperkenalkan kepada kalian semua pisau ukiran yang tampaknya biasa ini, yang tentunya saja tidak biasa. Pertama, izinkan saya memberikan penjelasan singkat. Ada peringkat untuk pisau pahat di dunia insinyur jiwa, dan pangkat teratas ada di tangan para insinyur jiwa terbaik di dunia. Saya yakin bahwa semua orang di sini telah mendengar istilah pisau pahat berperingkat.
Itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pisau ukiran yang telah mencapai papan peringkat. Papan pisau ukiran Doulo benua kami mencantumkan 100 pisau ukir terbaik di dunia. Dengan menyesal, lebih dari 2/3 dari pisau itu dimiliki Kekaisaran Ryu. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ada begitu banyak dan begitu kuat insinyur jiwa di Kekaisaran Ryu. Dan benda yang Anda lihat di depan adalah salah satu dari 100 pisau pahat di papan. Kerumunan di bawah panggung segera melonjak saat Kingya mengucapkan kata-kata pisau ukir berperingkat. Desahan ketidakpuasan sebelumnya segera menghilang dan Hechaito memejamkan matanya tanpa daya. Jika Kingya tidak menjelaskan semuanya, dia berencana untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Sebagai salah satu murid guru Fan Yu, dia telah memperhatikan beberapa kelainan tentang pisau pahat ini setelah melakukan pengamatan yang cermat. Selain itu, sebagai seorang insinyur jiwa, keinginannya untuk pisau pahat atau ukiran berperingkat tidak akan pernah berkurang. Hanya ada 2 pisau pahat berperingkat dalam Akademi Shrek, yang masing-masing dimiliki Dekan Shanlin dan Guru Fan Yu. Pada saat ini, pisau pahat berperingkat baru saja muncul di depan mereka. Ini memiliki arti yang sangat penting bagi mereka dan bahkan Akademi Shrek secara keseluruhan. Meskipun Guru Wang Yan tidak tahu banyak tentang pisau ukiran, dia langsung bersemangat setelah mendengar kata-kata pisau pahat berperingkat. Dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dibawa kembali ke Akademi Shrek bagaimanapun caranya, bahkan jika itu memiliki harga tinggi. Dari hal-hal berharga yang dicari Akademi, pisau pahat berperingkat telah berada di peringkat teratas untuk waktu yang lama. Ini terutama berlaku untuk sekolah senjata roh, karena bahkan wakil dekan Qian Duo tidak mempunyai pisau pahat berperingkat. Para peserta lelang perlahan-lahan menjadi tenang. Juru lelang, Qianya tersenyum. Para tamu yang terhormat, tolong jangan tidak sabar. Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa lelang Starlight kami selalu tulus dan jujur kepada semua pelanggan kami. Kami selalu menjamin kualitas semua barang yang dijual dalam pelelangan kami. Dan kami tidak akan pernah membiarkan barang yang rusak atau bermasalah diberikan kepada tamu terhormat kami. Karena itu, saya ingin semua orang mengizinkanku untuk menyelesaikan penjelasanku. Sementara berbicara, Qianya dengan menyesal melihat pisau ukiran kuno di depannya dan menghela nafas dengan ringan. Jika ini adalah pisau ukiran berperingkat biasa, itu tidak akan pernah muncul di sini. Para tamu yang terhormat, saya yakin Anda semua mengetahui hal ini. Pisau pahat berperingkat adalah salah satu benda paling berharga di dunia insinyur jiwa. Itu bahkan lebih berharga daripada bahan berharga tertentu. Alasan mengapa pisau pahat berperingkat ini muncul sebagai item terakhir dalam lelang kelas 4 hari ini adalah karena ia memiliki masalah tertentu. Ini berada di peringkat ke-99 di papan pisau ukiran, tetapi dengan kekuatannya itu seharusnya berada dalam 30 teratas. Namun alasan utama mengapa peringkatnya sangat rendah adalah karena ini adalah pisau ukiran terkutuk. Hechaito tiba-tiba berteriak. Apakah itu pisau pemecah jiwa yang melawan pemiliknya? Akademi Shrek duduk di barisan pertama pelelangan dan suaranya juga tidak lembut, sehingga secara alami dapat mendengar kata-katanya. Dan jejak keheranan segera muncul di wajahnya. Kami sebenarnya memiliki tamu berpengetahuan. Benar, pisau pahat ini adalah pisau ukiran pelahap jiwa atau pemecah jiwa peringkat ke-99 yang dikenal sebagai pisau setan. Pisau pemecah jiwa yang terkutuk ini telah ada lebih dari 3000 tahun. 3000 tahun yang lalu itu muncul di Kekaisaran Ryu. Penciptanya adalah seorang insinyur jiwa yang benar-benar luar biasa, yang seharusnya adalah kelas 9. Selain itu, dia bukan hanya seorang insinyur jiwa, tetapi juga seorang guru jiwa, master jiwa iblis yang menakutkan. 3000 tahun yang lalu, dia membawa badai pembantaian dan teror ke benua. Pada saat ini, para peserta lelang menjadi tenang. Ekspresi banyak orang menjadi suram. Pisau pemecah jiwa diciptakan oleh master roh jahat selama tahun-tahun terakhirnya. Menurut cerita, dia bertemu musuh bebuyutannya tidak lama setelah membuat pisau pahat ini. Dia jenius di generasinya tetapi juga monster. Dia kemudian jatuh, tetapi tidak membawa pisau pemakan jiwa yang terkutuk ini di sisinya ketika dia meninggal.
Mengikuti berlalunya waktu, pisau ganas ini berakhir di dunia fana. Ketika lelang Starlight kami menyelidiki masa lalunya, kami menemukan bahwa pisau ganas ini memiliki total 37 pemilik. Namun setiap orang dari 37 orang ini telah tewas dengan kejam. Dari jumlah ini, 9 dari mereka menjadi penguasa jiwa jahat. Menurut legenda, pisau pemecah jiwa yang terkutuk ini mengandung jejak jiwa mas roh jahat yang berbakat itu. Karena itu, ia mengarahkan pemiliknya ke jalan kejahatan. Jika kalian tidak berkemauan keras, kalian tidak akan dapat menggunakannya, bahkan itu benar-benar tidak dapat sering digunakan. Dengan demikian, itu jatuh di peringkat hampir akhir dan tidak bisa turun peringkat karena kemuliaan sebelumnya. Orang-orang yang menyukainya selalu berharap bahwa pada akhirnya dapat menemukan master sejati. Tetapi kami berharap pemiliknya memiliki atribut cahaya. Dengan cara ini akan sangat sulit baginya untuk dirusak. Secara alami, kita tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang pisau pahat ini. Karena itu, kami menyarankan agar tamu terhormat kami berhati-hati saat membeli item ini. Kami dapat menjamin bahwa selama kalian tidak menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, kalian tidak akan dilawan. Selain itu, dengan statusnya sebagai pisau pahat berperingkat, mengubahnya menjadi pusaka cukup bagus. Setelah mendengar penjelasan panjang King Ya, semua orang yang hadir akhirnya mengerti mengapa pisau pahat berperingkat muncul di lelang kelas 4. Banyak peserta yang semula ingin membelinya sekarang diam. Meskipun ini pisau ukir berperingkat, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan seseorang. Jika seseorang membeli barang berharga seperti ini dan tidak menggunakannya, bukankah itu akan sia-sia? Pada akhirnya ini hanya lelang kelas 4 dan banyak dari peserta tidak terlalu kaya. Karena itu keraguan-raguan mulai muncul di hati mereka. Hechaito menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa membeli pisau yang kejam ini. Saya pernah mendengar guru membicarakannya. Menangkal pisau ganas ini tidak sederhana seperti apa yang dikatakan juru lelang. Kamu harus melihat apa yang terjadi pada pemiliknya yang tidak mati. Lagi pula, itu adalah pisau pahat berperingkat. Jika kita membelinya dan membawanya kembali, akankah kita bisa menolak untuk tidak menggunakannya? Jika saya tidak salah, guru mengatakan bahwa alat jiwa yang dibuat oleh pisau pemakan jiwa yang terkutuk ini akan memiliki 2 efek tambahan, membuat keberadaan yang menakutkan. Namun bagaimanapun itu sangat disayangkan. Ketika Hechaito selesai berbicara, guru Wangyan mengungkapkan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia sudah siap untuk menyerah pada pisau ini. Harga awal dari pisau pemecah jiwa adalah 100.000 koin emas dan setiap kenaikan tidak bisa lebih rendah dari 5.000 koin emas. Kita bisa memulai pelelangan sekarang. King Ya berbicara dengan senyum di wajahnya. Pada kenyataannya dia tidak bersemangat sama sekali. Sudah 10 tahun pisau ini tidak pernah terjual. Pada kenyataannya pisau telah muncul di salah satu pelelangan peringkat teratas di lelang Starlight tak lama setelah organisasi mendapatkannya. Harga awalnya bukan 100.000 tetapi 300.000. Itu telah diperoleh secara kebetulan dan itu masih merupakan pisau pahat berperingkat. Namun siapa yang bisa tahu bahwa keburukannya begitu meluas, bahkan para tamu kelas atas dari lelang Starlight tidak mau memilikinya. Bahkan meskipun sebagai pusaka, siapa yang berani menyimpannya dengan bahaya jiwa roh jahat yang tinggal di dalamnya? Itu memiliki sejarah yang hanya bisa digambarkan menggunakan kata buas. Tidak ada pemilik sebelumnya, termasuk penciptanya, yang mampu hidup lebih dari 10 tahun setelah memilikinya. Karena itu, berbohong tidak akan ada gunanya. Tak berdaya, pemilik lelang Starlight hanya bisa membiarkannya sering muncul dalam berbagai lelang. Bahkan dia berjanji untuk memberikan komisi 1% kepada juru lelang yang mampu menjualnya. Sebuah suara yang agak mudah tiba-tiba terdengar. 100.000 koin emas. Sebuah tanda yang berisi nomor 333 tiba-tiba muncul. King Ya terpana. Ini adalah pertama kalinya seorang menawar pisau setan. Dia benar-benar sangat gembira. Komisi 1% dari harga 100.000 koin emas adalah 1.000 koin emas. King Ya bahkan lupa berbicara sejenak karena kegembiraan yang dia rasakan. Aku menawar 100.000 koin emas. Suara muda itu terdengar lagi. Hah? Oke. Tamu nomor 333 telah menawar 100.000 koin emas. Apakah ada tamu lain yang ingin menawar?
King Ya tersadar dan berbicara dengan tergesa-gesa. Yu Hao adalah orang yang telah mengajukan tawaran pembuka. Semua orang dari Akademi Strike terkejut mendengar Yu Hao menawar barang ini. Orang-orang seperti Bebe dan Susan yang tidak benar-benar tahu tentang alat jiwa bisa memahami masalah pisau pahat ini dari penjelasan King Ya dan keheningan para penonton. Namun Yu Hao telah mengajukan penawaran tanpa berkonsultasi dengan mereka tentang hal ini. Dia, saudara junior, kamu. Bebe mengerutkan keningnya. Yu Hao menatap kakak seniornya dengan tatapan yang sedikit meminta maaf. Dia kemudian mencondongkan tubuhnya ke arah Guru Wang Yan dan berkata dengan suara rendah, "Guru Wang Yan, saya menggunakan deteksi spiritualku beberapa saat yang lalu dan menemukan sumber masalah pisau setan ini. Mari kita menawar ini dulu. Jika saya tidak salah, pisau pahat ini seharusnya ditempa dari logam yang sangat berharga dan misterius yang disebut sebagai emas kehidupan. Kebetulan saya bisa membatalkan sisa-sisa kutukan yang terkandung dalam pisau pahat dengan kekuatan spiritualku dan es pamungkas. Pasti tidak akan ada masalah." Guru Wang Yan mengerutkan kening dan berkata, "Yu Hao, jangan terburu-buru. Hidup dan masa depanmu dipertaruhkan. Saya tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu." Yu Hao bergumam. Guru Wang Yan, "Mengapa Anda tidak melihatnya dengan cara ini? Mari kita menawar terlebih dahulu. Jika saya tidak bisa menggunakan pisau pahat ini, saya akan meminta dekan sekolah senjata roh dan Guru Fan Yu untuk mengawasiku dalam membatalkan kutukan pada pisau pahat yang melahap jiwa ini. Ketika kita kembali ke akademi, saya hanya akan menggunakannya dengan syarat kutukan sudah terangkat. Jika tidak bisa, saya akan menyerah dan meninggalkannya. Saya pasti akan membayar jumlah uang ini ke akademi di masa depan. Apakah kita sepakat?" Guru Wang Yan merasa sedikit tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Yu Hao. Pisau pahat berperingkat hanya bernilai 100.000 koin emas. Jika Yu Hao benar-benar bisa menggunakan pisau pahat terlepas dari betapa besar masalahnya, maka ini adalah keuntungan besar. Pisau ukir berperingkat yang muncul dalam lelang tingkat pertama jarang terjadi karena para insinyur alat jiwa yang memiliki pisau ukir berperingkat akan memperlakukannya sebagai harta. Pisau ukir berperingkat ini akan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Tawaran tertinggi dalam sejarah untuk pisau pahat berperingkat telah mencapai puluhan juta koin emas. Itu untuk pisau pahat yang berada di peringkat 20 teratas. Bukanlah hal yang buruk untuk menghabiskan 100.000 koin emas jika itu berarti akademi akan memiliki 3 pisau pahat berperingkat. Ketika memikirkan hal ini, Guru Wang Yan mengangguk pada Yu Hao. Dia punya alasan lain untuk menyetujui tawaran ini. Mereka memiliki beberapa master jiwa atribut cahaya yang sangat kuat. Jika Akademi Shrek tidak bisa mengendalikan pisau pahat pembunuh ini, maka benar-benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Meskipun pencipta pisau pahat ini adalah master roh jahat, dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Namun tidak ada keberadaan yang tak tertandingi dalam menghadapi Akademi Shrek. Bagaimanapun, dia harus bergerak karena Yu Hao sudah menawar. King Ya berulang kali bertanya pada hadirin, namun tidak ada jawaban dari mereka. Tidak ada yang mau menawar pisau pahatan yang mematikan ini, karena mereka tahu bahwa begitu mereka menawar, sebuah kesepakatan akan benar-benar terbentuk. 100.000 koin emas satu kali. King Ya tidak punya pilihan selain memulai panggilan terakhir untuk menutup pelelangan. 100.000 koin emas 2 kali, 100.000 koin emas 3 kali terjual. Palu itu jatuh dengan keras mengumumkan bahwa pisau pahat yang sangat mematikan ini sekarang milik Akademi Shrek. Melihat dia telah memenangkan tawaran untuk pisau ukir yang melahap ini, wajah Yu Hao berseri-seri dengan kebahagiaan saat dia menghela nafas lega. "Yu Hao, apa emas kehidupan?" Echa itu bertanya dengan suara rendah. Yu Hao dengan tergesa-gesa menjawab, "Saya membacanya dalam teks kuno di perpustakaan. Emas kehidupan adalah jenis logam khusus yang sangat langka. Logam ini tampaknya memiliki kehidupan, tetapi tidak memiliki kecerdasan. Tampaknya dapat menghancurkan semua logam dan biji yang dikenal oleh manusia. Dari apa yang ditulis oleh teks kuno, emas kehidupan tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi tidak ada yang sepenuhnya memahami cara menggunakan emas kehidupan sampai saat ini." Echa itu menggaruk kepalanya dan berkata, "Sepertinya aku perlu membaca lebih banyak buku.
Saya bahkan tidak tahu bahwa harta seperti ini ada. Yu Hao menghela nafas wajar jika He Chaito belum membacanya. Sesuatu seperti emas kehidupan mungkin bahkan bukan milik dunia ini. Yu Hao tahu ini karena deskripsi dari ahli nujum bencana Electrolux, entitas dari ruang lain yang telah membantunya membunuh Mas Roh Jahat. Ketika pisau ukiran yang melahap jiwa melawan kekuatan spiritual Yu Hao, makhluk-makhluk yang maha kuasa, dalam benaknya merasa bahwa lautan spiritual Yu Hao dalam bahaya dan bangun pada saat yang sama. Koko Tianmeng adalah yang paling sensitif terhadap perubahan kekuatan spiritual. Jadi dia juga yang pertama kali terbangun. Dia hanya melihat pisau ukiran yang melahap jiwa dan memberitahu Yu Hao bahwa dia tidak boleh sembarangan bermain-main dengannya karena ada ancaman besar di mainan itu. Permaisuri S punya pemikiran lain tentang masalah ini. Dengan cara yang sedikit lebih menghina, dia berkomentar bahwa meskipun pisau pahat ini terkutuk, Yu Hao memiliki baju zirah es tertinggi, ditambah fakta bahwa ia memiliki kekuatan spiritual Koko Tianmeng yang luar biasa. Kutukan itu seharusnya tidak terlalu berpengaruh padanya, namun itu jika dia tidak menggunakan pisau pahat ini. Ketika mereka berdua berdebat satu sama lain, suara kebingungan datang dari ahli nujum Electrolux. Dia tidak terkejut, tapi dia benar-benar heran ketika melihat pisau ukiran ini. Kata-kata emas kehidupan kemudian tumpah dari bibirnya. Yu Hao menjelaskan semua yang Electrolux katakan kepadanya kepada He Chaito. Alasan mengapa Yu Hao secara cepat mengajukan tawaran tanpa meminta pendapat Guru Wang Yan karena Electrolux mengatakan kepadanya bahwa dia harus mendapatkan pisau pahat ini dengan segala cara. Namun Electrolux terdiam begitu pisau pahat berada di tangannya. Yu Hao hanya merasa bahwa lelaki tua misterius itu benar-benar terkejut. Emosi yang jarang. Koko Tianmeng dan Permaisuri S sama-sama agak takut terhadap Electrolux, karena itu mereka tidak menentangnya. Bagaimanapun, Electrolux sebelumnya telah membuktikan niat baiknya dengan tindakannya. Jika bukan karena dia, Yu Hao mungkin telah mati di hadapan utusan Dewa Kematian. Binatang jiwa percaya bahwa yang terkuat dianggap raja. Electrolux telah menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya dia. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menerima keberadaannya. Yu Hao, pisau pahat yang terbuat dari emas kehidupan ini tidak sederhana sama sekali. Setelah kamu mendapatkannya, saya akan dapat menyelesaikan masalah-masalahnya, di mana kamu akan dapat dengan mudah menyelesaikan beberapa masalah yang harus kamu hadapi di masa depan dengannya. Saya juga tidak perlu khawatir untayan indera ilahiku akan padam. Electrolux kembali diam setelah mengucapkan kata-kata ini. Namun hanya Yu Hao yang bisa mendengarnya berbicara. Bahkan Koko Tianmeng dan Permaisuri S disaring oleh kekuatan misteriusnya hingga mereka tidak bisa mendengarnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.